Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Sani. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang PT Indosat Tbk Indonesia. Yang dimana di sini adalah tugas auditing 2 pada semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Indosat Tbk yang disusun oleh saya sendiri Iwan Sani dengan NPM 12120180063. Pada bab 1 pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang gambaran KAP PwC atau PricewaterhouseCoopers, gambaran perusahaan yang diaudit, dan tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu gambaran KAP PwC PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers adalah kantor jasa profesional terbesar di dunia saat ini. Kantor ini dibentuk pada tahun 1998 dari penggabungan usaha antara Pricewaterhouse dan Cooper dan Lybrand. PwC adalah yang terbesar di antara The Big Four editor, yang lainnya adalah Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Penghasilan gabungan PricewaterhouseCoopers di seluruh dunia mencapai 20,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2005 dan memperkerjakan lebih dari 130.000 profesional di 148 negara. Selanjutnya itu gambaran PT Indosat Tbk. PT Indosat Satellite Corporation atau yang kita kenal dengan Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. PT Indosat ini mulai beroperasi pada tahun 1969 yang ditandai dengan diresmikannya Stasiun Bumi Jatiluhur pada tahun 1980. Pemerintah Indonesia memiliki seluruh saham PT Indosat Tbk sehingga berubah menjadi perusahaan BUMN. Berikut adalah struktur organisasi PT Indosat Tbk. Selanjutnya adalah produk usaha PT Indosat Tbk. Hingga tahun 2019, PT Indosat telah mengembangkan usahanya dengan mengikuti zaman dan selalu bersinergi dengan perusahaan lain untuk dapat memberikan layanan penuh terhadap masyarakat Indonesia. Di antara lain, produk usaha PT Indosat adalah retail, yaitu M3 Oredo, Mentari Oredo, dan Matrix Oredo. Ada juga skala besar, yaitu mobile, convergency, machine to machine. Selanjutnya adalah ada digital, yaitu Cipika, Dompetku, dan Dompetku Plus. Selanjutnya tinjauan pustaka, definisi audit. Ada beberapa menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Aren dan James pada tahun 2004. Pengertian auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Ada beberapa lagi menurut Krisno Agus pada tahun 2012, menurut Mulyadi pada tahun 2014, dan menurut Maurits dan Sarap pada tahun 1961. Selanjutnya ada bukti-bukti audit. Bukti-bukti audit antara lain itu ada bukti fisik, merupakan jenis bukti audit yang bisa membantu dalam berbagai kegiatan auditing. Bukti matematis merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Bukti perbandingan yaitu biasa disebut dengan bukti rasio, di mana bukti ini digunakan oleh auditor untuk menghitung rasio likuiditas, probabilitas, dan solvabilitas. Ada juga bukti dokumenter, catatan akuntansi, bukti pengadilan internal, bukti surat, bukti lisan atau wawancara, bukti keterangan, dan bukti penelusuran. Selanjutnya ada prosedur-prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitis, terdiri dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Prosedur ini mencakup perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal atau laporan perbandingan. Yang kedua, menginspeksi atau meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti. Ketiga, mengkonfirmasi suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien.
ada mengajukan pertanyaan, dan menghitung, contohnya memperhitungkan fisik atas barang berwujud seperti kas, persediaan, dokumen dengan nomor urut tercetak. Selanjutnya ada beberapa, yaitu menelusuri, mencocokkan, mengamati, atau melakukan ulang, dan untuk teknik audit berbantuan komputer. Selanjutnya pada bab 2, kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, prosedur audit perusahaan siklus pembelian. Fungsi pembelian dianggap fungsi yang paling penting dan berpengaruh pada unit-unit operasi yang ada di perusahaan. Fungsi pembelian memiliki nilai dan arti penting bagi perusahaan karena sangat menunjang operasional perusahaan. Sasaran strategi fungsi pembelian merupakan ukuran atau patokan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi fungsi pembelian pada perusahaan dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan. Siklus normal fungsi pembelian meliputi antara lain 1. Penentuan kebutuhan pembelian, otorisasi pembelian, tindak lanjut pemesanan, proses pengiriman, dan proses keuangan. Selanjutnya ada prosedur audit perusahaan untuk siklus pengeluaran kas. Fungsi pengeluaran kas adalah proses yang dilakukan perusahaan sehubungan dengan penerimaan barang dan jasa dari pihak lain. Fungsi pengeluaran kas biasanya meliputi pembayaran utang dan pada saat yang bersamaan juga melakukan pencatatan pengeluaran kas. Selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, PT Indosat Satellite Corporation atau yang kita kenal dengan Indosat didirikan pada tahun 1967 sebagai suatu badan usaha asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. PT Indosat ini mulai beroperasi pada tahun 1969 yang ditandai dengan diresmikannya Stasiun Bumi Jatiluhur. Bekerja sama dengan PwC sebagai auditor independen yang mengaudit laporan keuangan dan konsolidasi PT Indosat Tbk yang berakhir pada periode 2018 dan 2019 yang memberikan opini wajar dalam semua hal yang material. Prosedur audit siklus pembelian dan pengeluaran kas adalah dua hal yang berkaitan dengan dan penting bagi perusahaan untuk mengukur keefektifan dan keefisienan atas perencanaan yang sudah dijalani. Fungsi pembelian memiliki nilai dan arti penting bagi perusahaan karena sangat menunjang operasional perusahaan, sedangkan fungsi pengeluaran kas biasanya meliputi pembayaran hutang dan pada saat bersamaan juga melakukan pencatatan pengeluaran kas. Dapat disimpulkan dari pemaparan di atas bahwa prosedur audit untuk siklus pembelian dan pengeluaran kas pada PT Indosat Tbk dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang telah dipertimbangkan oleh auditor, sehingga menghasilkan opini wajar dalam semua hal yang material. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Iwan Sani, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.